Air kelapa hijau dipercaya memiliki lebih banyak kandungan gizi dibanding dengan air kelapa jenis lainnya. Meski harganya lebih mahal, kelapa hijau tetap diminati oleh banyak orang. Kandungan gizi yang terdapat dalam kelapa hijau sering dijadikan sebagai obat alami untuk penyakit tertentu. Lalu, apakah benar air kelapa hijau lebih berkhasiat? Secara umum, komposisi kandungan pada air kelapa hijau hampir sama dengan air kelapa jenis lainnya. Namun, memang ada kecenderungan air kelapa hijau memiliki kandungan gizi yang lebih banyak dibanding dengan air kelapa muda lainnya. Kelapa hijau dipanen saat usianya relatif tua. Hal ini membuat kelapa hijau memiliki kandungan gizi yang lebih banyak dibanding air kelapa muda lainnya. Karena kandungan air kelapa akan berubah seiring proses waktu kematangan, sehingga kelapa perlu dipanen pada usia yang tepat. Secara umum, kelapa itu jika dibiarkan untuk lebih matang atau lebih tua sedikit umurnya di pohon, maka komposisi kimia di air kelapanya juga berubah. Jadi komposisi air kimia dalam kelapa, air kelapa maupun dalam daging kelapa itu berubah seiring dengan proses kematangan. Pada kelapa yang dipanen dengan umur yang lebih dibandingkan kelapa muda, maka proteinnya jelas lebih meningkat, kemudian komposisi asam aminonya juga lebih meningkat, lebih membaik dibandingkan kelapa yang masih terlalu muda saat dipanen. Kemudian komposisi mineralnya, elektrolitnya juga meningkat dan lebih membaik dari segi keseimbangannya seiring dengan proses pematangan buah. Air kelapa hijau memang mengandung gizi yang baik bagi tubuh. Namun, persepsi masyarakat yang menganggap air kelapa hijau lebih berkhasiat sedikit banyak juga menimbulkan sugesti positif pada orang yang mengonsumsinya. Sugesti positif ini bisa menjadi salah satu faktor mengapa seseorang merasa lebih sehat setelah meminum air kelapa hijau. Harus dibuktikan secara ilmiah karena secara umum komposisi kelapa kurang lebih mirip, kurang lebih sama. Yang banyak membedakan tadi satu, umur saat dia dipanen, karena komposisi sangat erat kaitannya dengan umur saat dia dipanen dan dikonsumsi. Kemudian mungkin ada juga perbedaan kecil antara varietas ya, tetapi kalau misalnya sama-sama kelapa dalam, misalnya kelapa tinggi yang pohonnya tinggi, misalnya antara yang hijau atau yang kuning, itu dari beberapa studi misalnya studi mengenai antioksidan itu menunjukkan bahwa dua-duanya sama kok mempunyai efek antioksidan ya, tetapi mengapa belakangan ini kok sepertinya yang hijau lebih populer? Mungkin tadi karena beberapa konsumen kemudian mengkonsumsinya secara teratur dan merasakan efek perubahan pada misalnya kesegaran, kebugaran ya pada dirinya, dan jadinya promosinya adalah ke sana, dan juga mungkin secara turun-temurun kepercayaannya, anggapan atau kearifan lokalnya seperti itu gitu. Wah, jadi ingin minum air kelapa hijau deh rasanya. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini. Sampai jumpa di IPBpedia selanjutnya.